Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Izzaruddina dengan NIM 25111011160. Adanya video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan menjawab soal-soal mata kuliah filsafat umum. Untuk soal yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jawaban saya, berfilsafat merupakan bentuk berpikir yang spesifik dan mendalam, sehingga termasuk dalam kategori berpikir secara umum. Tetapi tidak setiap aktivitas berpikir mencapai level berfilsafat. Nah, karakteristik berpikir umum, berpikir biasa, bersifat pragmatis dan terfokus pada solusi konkret seperti menyelesaikan masalah matematika atau memilih makanan tanpa mempertanyakan hakikat dasar. Nah, sedangkan ciri khas berfilsafat menuntut berpikir yang menyeluruh atau universal. Seperti contohnya merenungkan mengapa angka ada. Nah, melampaui perhitungan biasa menjadi filsafat matematika, menjadikannya subset berpikir yang lebih tinggi. Untuk soal yang nomor 2, jelaskan proses dalam berfilsafat. Yang pertama ada dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keinginan tahuan manusia untuk mencari kebenaran. Lalu keempat, ada angan-angan melahirkan filsafat. Untuk yang pertama, dongeng dan tahayul melahirkan ilmu pengetahuan. Pada masyarakat Yunani kuno, dongeng serta tahayul menjadi titik awal filsafat karena mendorong orang kritis untuk memverifikasi kebenaran mitos melalui renungan rasional. Nah, proses ini berubah dari penjelasan mistis menjadi penyelidikan logis, di mana rasa ingin tahu menggantikan kepercayaan buta dan membuka jalan bagi ilmu pengetahuan empiris. Itu yang kedua ada keindahan alam semesta malam hari. Pengamatan keindahan langit malam seperti bintang dan kosmos menimbulkan rasa takjub yang memicu keinginan tahuan mendalam tentang rahasia alam semesta. Filsuf Yunani seperti Thales terinspirasi oleh fenomena ini untuk merumuskan pertanyaan sistematis tentang asal-usul dan hukum alam, mengubah kekaguman menjadi pencarian kebenaran ilmiah. Yang ketiga ada angan-angan melahirkan filsafat. Khayalan dan imajinasi manusia melahirkan angan-angan yang memicu kebimbangan serta pertanyaan filosofis, karena jawaban sains saja tidak cukup untuk menjelaskan hakikat mendalam. Proses ini melibatkan dialektika pemikiran, di mana rasa ingin tahu dari imajinasi berkembang menjadi filsafat sebagai upaya mencapai kebijaksanaan universal. Itu nomor 3, soal yang ketiga, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Pertama ada periode filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Kedua ada sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Lalu yang ketiga, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Yang keempat, konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Pertama ada periode filsafat Yunani dan filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno terbagi menjadi 3 periode utama. Pertama ada Prasokrates abad 6 sampai 5 sebelum Masehi, Klasik abad 5 sampai 4 sebelum Masehi, dan Helenistik pasca Alexander Agung. Periode Prasokrates fokus pada filsafat alam dengan tokoh Thales yang menyatakan air sebagai asal mula ke segala sesuatu. Anaximandros dengan apeiron sebagai prinsip tak terbatas, dan Pythagoras yang menekankan harmoni matematis. Nah, periode klasik ditandai Socrates dengan metode Mayentik untuk mencari kebenaran etis. Plato mengembangkan teori ide dan negara ideal dalam republik,
serta Aristoteles yang sistematisasi logika, metafisika, dan etika kebijakan. Periode Helenistik melahirkan Stoicisme, maksudnya Zeno, hidup selaras alam, dan Epikureanisme, Epicurus, yaitu kesenangan moderat. Setelah itu, yang kedua ada filsuf besar Islam. Filsuf Islam besar mencakup Al-Kindi sebagai filsuf muslim pertama yang mengintegrasikan Aristoteles dengan Islam melalui harmoni akal agama. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua dengan konsep kota utama yaitu Madinah Fadilah berbasis keadilan ilahi, sementara Ibnu Sina merumuskan metafisika, esensi eksistensi, dan kanon kedokteran. Al-Ghazali mengkritik filsafat rasional ekstrem dalam Tahafut al-Falasifah untuk membela tasawuf. Nah, Ibnu Rushd membela filsafat dengan harmoni iman akal dalam komentar Aristoteles, dan Ibnu Miskawayh sebagai bapak etika Islam dengan teori kebahagiaan jasmani rohani. Setelah itu, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran menekankan ilmu sebagai sarana ketinggian derajat seperti Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menyatakan Allah meninggikan orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ilmu juga memberi kebaikan dunia akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 269 di mana hikmah adalah karunia besar bagi yang bertakwa. Selain itu, Quran surat Az-Zumar ayat 9 menyamakan orang berilmu dengan yang takut kepada Allah lebih tinggi daripada orang jahil. Itu ada konsep sekularisme barat versus filsafat Islam. Sekularisme barat memisahkan agama dari negara, akal dari metafisika, dan fokus pada duniawi dengan membebaskan manusia dari kontrol transenden. Seperti definisi Al-Atos tentang sekularisasi sebagai penghapusan pengaruh agama atas rasio. Sebaliknya, filsafat Islam mengintegrasikan wahyu dengan akal, menolak pemisahan tersebut demi harmoni ilahi manusia, di mana ilmu pengetahuan harus berlandaskan tauhid tanpa sekularisme yang mengecualikan Tuhan. Perbedaan ini menjadi filsafat Islam holistik, sementara sekularisme barat dualistik. Soal yang keempat, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Jawaban saya, pembagian utama berdasarkan objek. Filsafat dibagi menjadi 3 cabang pokok. Pertama ada ontologi, memeriksa hakikat keberadaan atau yang ada, seperti substansi, esensi, dan eksistensi. Setelah itu ada epistemologi, yaitu menyelidiki sumber, metode, dan validitas pengetahuan termasuk pertanyaan, bagaimana kita tahu? Serta yang ketiga ada aksiologi, yaitu mengkaji nilai-nilai meliputi etika untuk moralitas dan estetika untuk keindahan. Yaitu ada ontologi fokus pada realitas dasar, epistemologi pada proses pengenalan, dan aksiologi pada kegunaan atau manfaat ilmu tersebut. Itu ada metode